Hai, semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Pada materi bilangan bulat, ada 4 materi pokok yang harus kalian pahami. Yang pertama, tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi hitung bilangan bulat. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Dari keempat materi tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas bagian pertama, yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat serta mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bagian kedua akan dibahas pada video berikutnya. Kita mulai pembahasan pada bagian yang pertama, yaitu tentang membaca dan menulis bilangan bulat. Untuk mengetahui bilangan bulat, kalian perhatikan garis bilangan di bawah ini. Terdapat angka 0, dan di sebelah angka 0 terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Angka yang berada di sebelah kanan angka 0 dinamakan bilangan bulat positif. Sedangkan angka yang berada di sebelah kiri angka 0 disebut bilangan bulat negatif. Ingat, di sebelah kanan angka 0 adalah bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan bulat negatif. Perlu diketahui juga bahwa angka yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu dinamakan bilangan asli. Namun, apabila angka dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu dinamakan bilangan cacah. Jadi apabila ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan bilangan asli, maka jawabannya bilangan asli adalah angka yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitupun dengan bilangan cacah. Apa yang dimaksud dengan bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Setelah ini, kalian harus dapat membedakan mana bilangan bulat positif, mana bilangan bulat negatif, mana bilangan asli, dan mana bilangan cacah. Gambar yang sekarang tampil di layar ini silahkan kalian tulis di buku tulis kalian agar kalian tidak lupa. Untuk lebih memahami tentang bilangan bulat, perhatikan video berikut ini. Pada video yang tampil di layar Anda, kalian bisa lihat ada gambar sebuah gunung yang jauh di sana. Gunung tersebut memiliki ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Ketinggian gunung tersebut itu memiliki bilangan positif karena berada di atas 0. Bilangan positif itu berada di sebelah kanan 0 atau berada di atas 0. Selanjutnya, kalian lihat pesawat yang sedang terbang. Pesawat tersebut terbang pada ketinggian 2.500 meter. Berarti bilangannya adalah positif. Selanjutnya ada burung elang. Burung elang terbang di atas ketinggian 1.500 meter. Berarti bilangannya adalah positif. Angka 0 merupakan permukaan laut. Permukaan laut dianggap 0. Dan yang terakhir, ada seorang penyelam yang mampu menyelam di kedalaman
15 meter. Simak, seorang penyelam mampu menyelam di kedalaman 15 meter. Di kedalaman 15 meter itu berada di bawah 0. Karena berada di bawah 0, maka dituliskan negatif 15. Begitu ya. Apabila dia di atas 0 atau di kanan 0 berarti dia positif. Apabila di sebelah kiri 0 atau di bawah 0 berarti muatannya negatif. Sudah cukup jelas ya? Apabila sudah jelas, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Bagaimana cara menunjukkan bilangan bulat pada garis bilangan dan menuliskan lambang bilangannya. Nomor 1. Seorang penyelam sedang menyelam di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Kita harus pahami kalimatnya. Seorang penyelam sedang menyelam di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Ingat, permukaan laut itu kita anggap 0. Jadi kita harus buat terlebih dahulu garis bilangannya. Karena berada di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut, maka kita mulai dari angka 0. Angka 0 dianggap sebagai permukaan laut. 12 meter di bawah berarti muatannya negatif. Jadi kita hitung ke kiri sebanyak 12 langkah. Didapatkan hasil negatif 12. Untuk penulisannya, labangan bilang tersebut ditulis negatif 12 atau dibaca negatif 12. Sudah jelas ya? Di bawah permukaan laut berarti dia berada di bawah 0. Kalau di bawah 0 itu berarti negatif. Yang kedua, saat sedang sakit panas, suhu tubuh Charlie saat diukur menggunakan termometer menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Pahami ya kalimatnya ya. Saat sedang sakit panas, suhu tubuh Charlie saat diukur menggunakan termometer menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Pertama, kita buat garis bilangannya. Dimulai dari 0. Untuk garis bilangan ini, kalian bisa memulai langsung dari 5. Tetapi, ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya pun harus kelipatan 5. Apabila dimulai dari 1 berarti kelipatan 1. Kalau dimulai dari 5 berarti kelipatan 5. Dimulai dari 10 berarti kelipatan 10. Di sini saya mulai dari 5. Jadi saya buat kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Termometer itu dimulai dari angka 0. 30 derajat itu berada di atas 0. Sehingga didapatkan hasil 30 derajat itu adalah positif. Lambang bilangannya ditulis positif 30. Atau cukup kalian tuliskan saja 30. Dibaca positif 30. Atau cukup dibaca 30 saja. Berbeda dengan negatif. Kalau negatif, kalian harus sebutkan negatifnya dan kalian tuliskan lambang bilangan negatifnya. Untuk positif, kalian bisa hilangkan tanda positifnya. Dan juga cara membacanya cukup sebutkan angkanya saja. Sudah jelas ya bagaimana cara menunjukkan bilangan bulat pada garis bilangan dan bagaimana cara menuliskan lambang bilangannya. Termasuk bagaimana cara membacanya. Apabila sudah paham, coba kalian tugas pertama ini dikerjakan di buku tulis kalian. Gambarlah garis bilangan yang menunjukkan suatu bilangan pada soal di bawah ini. Kemudian tuliskanlah lambang bilangannya. Silahkan kalian tulis soalnya di buku tulis kalian. Lalu kalian kerjakan sesuai dengan contoh pada video sebelumnya.
Gambarkan garis bilangannya, lalu tuliskan bagaimana cara membaca lambang bilangannya. Sudah jelas ya? Sebelum masuk ke materi yang kedua, ada sebuah contoh soal lagi, yaitu mengenai seekor lumba-lumba yang berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 5 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian, lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara menuliskan cerita lumba-lumba tersebut pada garis bilangan. Berdasarkan cerita di atas, apabila digambarkan dengan garis bilangan, maka akan didapatkan hasil seperti berikut ini. Kita tuliskan dulu garis bilangannya. Dimulai dari angka negatif 12. Kenapa negatif 12? Karena lumba-lumba itu awalnya berada di 12 meter di bawah permukaan laut. Kita tandai terlebih dahulu negatif 12. Ini adalah posisi pertama lumba-lumba. Kemudian saat mencari makan, lumba-lumba bergerak ke atas 5 meter menuju permukaan laut. Dia bergerak 5 meter ke atas. Kita hitung dari negatif 12, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka berhenti di posisi negatif 7. Ini merupakan posisi kedua dari lumba-lumba. Selanjutnya, lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Lumba-lumba bergerak lagi ke atas. Sejauh berapa meter? Kita hitung. Negatif 7 sampai angka 2 meter. Negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti lumba-lumba naik 9 meter ke atas untuk dia menghirup udaranya. Kita tandai 2 meter dan ini adalah posisi yang ketiga. Jadi seperti itu bagaimana cara kita menjumlahkan atau mengurangkan posisi awal dengan posisi selanjutnya. Kita harus tandai terlebih dahulu posisi satunya di mana, posisi duanya di mana, dan posisi tiganya di mana. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, kalian kerjakan seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan. Jelas ya, ini adalah gambar garis bilangannya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Semakin kanan, bilangan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Semakin kiri, bilangan akan semakin kecil. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Perlu diingat baik-baik. Negatif berapapun, semakin besar angkanya, berarti dia semakin kecil. Sebaliknya, bilangan positif semakin besar angkanya, berarti dia semakin besar. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Apabila sudah mengerti, coba kalian isi bagian kosong pada garis bilangan berikut ini. Apakah kalian dapat menentukan bilangan pada bagian yang belum terisi? Kira-kira angka berapa yang berada di sebelah kiri negatif 125? Ada yang tahu? Ya, betul sekali.
negatif 126. Selanjutnya, angka berapa yang berada di antara negatif 125 dengan negatif 123? Yaitu negatif 124. Angka berapa yang berada di sebelah kanan negatif 123? Betul, negatif 122. Selanjutnya, negatif 121. Selanjutnya, negatif 120. Selanjutnya, negatif 119. Mudah ya untuk mengisi bagian. Selama kalian tahu urutannya, kalian pasti akan dapat mengisi kolom-kolom yang kosong. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nomor 1, negatif 12 dengan 0. Nomor 2, negatif 5 dengan negatif 11. Nomor 3, 10 dengan 10. Nomor 4, negatif 7 dan 7. Cara mengerjakannya adalah yang pertama, kalian gambarkan garis bilangannya. Pastikan gambar garis bilangannya itu cukup dengan angka pada soal. Karena di sana angkanya negatif 12, berarti saya bisa buat mulai dari negatif 13. Selanjutnya kita beri tanda negatif 12 dibandingkan dengan 0. Negatif 12 berada di sebelah kiri 0. Ingat, semakin kiri berarti angkanya itu semakin kecil. Maka jawabannya adalah negatif 12 itu lebih kecil dari 0. Soal nomor 2, sama, kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya. Selanjutnya, kita berikan tanda. Angka yang pertama adalah negatif 5. Angka yang kedua adalah negatif 11. Kita bandingkan. Negatif 5 berada di sebelah kanan dari negatif 11. Karena berada di sebelah kanan, berarti negatif 5 itu lebih besar. Betul sekali. Jadi negatif 5 lebih besar dari negatif 11. Nomor 3, ini sangat mudah sekali. Kalian tentu sudah tahu jawabannya. 10 dengan 10. Jawabannya adalah sama dengan. Betul sekali. Karena apabila angkanya sama, itu pasti dituliskan sama dengan. Mau positif ataupun negatif. Kalau angkanya sama berarti dia sama dengan. Nomor 4, negatif 7 dengan 7. Kira-kira apa jawabannya? Negatif 7 berada di sebelah kiri dan 7 berada di sebelah kanan. Jadi negatif 7 itu adalah lebih kecil dari 7. Perlu diingat, untuk menentukan tanda lebih besar dan lebih kecil atau sama dengan, kalian harus baca mulai dari angka yang pertama. Jangan sampai terbalik. Untuk nomor 5, karena awalnya itu negatif 5, berarti kalian lihat negatif 5 itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri angka yang kedua. Kalau di sebelah kanan berarti dia lebih besar. Kalau di sebelah kiri berarti dia lebih kecil. Berdasarkan keempat contoh ini, dapat diambil kesimpulan cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Ini harus kalian ingat, kalian harus paham. 1. Jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Contoh, 2 dengan 5, mana yang lebih besar? 5, berarti 2 lebih kecil dari 5. 2. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Contoh, negatif 20 dengan 5, berarti negatif 20 lebih kecil dari 5. Negatif 100 lebih kecil dari 3.
3. Kalau dibalik, 3 lebih besar dari negatif 2000. Pokoknya negatif itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan positif. Ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Ingat ya, negatif itu semakin besar bilangannya, maka akan semakin kecil nilainya. Contoh, negatif 4 sama negatif 2. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Karena negatif itu semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Jelas ya? Kalian harus paham nih ketiga catatan ini. Agar apa? Agar kalian bisa cepat mengerjakannya. Tidak perlu menggambar garis bilangan, kalian sudah paham. Kalian tinggal bayangkan, oh negatif semakin besar maka semakin kecil. Oh positif semakin besar maka nilainya semakin besar. Jelas ya? Apabila sudah jelas, kalian kerjakan tugas yang kedua ini. Kalian tulis ulang soalnya di buku tugas kalian, lalu kerjakan di buku tugas menggunakan cara ya. Jangan sampai tertukar. Nomor 1 itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nomor 2 dari yang terbesar hingga terkecil. Silakan kalian kerjakan dengan teliti. Itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian sudah dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat, serta kalian juga dapat mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pada pembelajaran berikutnya akan dibahas mengenai operasi hitung bilangan bulat dan bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Semoga kalian paham dengan penjelasan pada video yang pertama ini. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.